Ya, selamat pagi sekali lagi Brother Sister. Sangat bersyukur pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama belajar lagi dari firman Tuhan. Dan mari kita pertama-tama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk Engkau di dalam kepanjang hidup kami Tuhan. Engkau selalu memberkati kami, menyertai Tuhan. Bahkan juga Tuhan di masa-masa nggak gampang mungkin di dalam hidup kami juga Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami selalu bisa bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Bahkan juga Tuhan hari ini kita juga mau kembali belajar bagaimana sebagai murid Engkau Tuhan. Kami ingin berbuah Tuhan. Berbuah pertobatan, berbuah jiwa, berbuah karakter, banyak hal yang kami ingin berbuah Tuhan. Tapi mungkin banyak hal juga Tuhan yang membuat kami akhirnya tidak berbuah. Bantu kami Tuhan pada hari ini Tuhan, boleh melembutkan hati kami untuk kami bisa melihat, mendengar, bahkan juga mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami terus berbuah. Dan di bulan ini bukan hanya karena temanya, tetapi betul-betul karena hati kami sebagai murid Engkau, kami mau berbuah. Terima kasih Bapa, sertai semua jemaat Tuhan dan biarkan Roh Kudus Tuhan yang membantu, menyertai juga untuk diri kami Tuhan. Dan bahkan juga apa yang disampaikan berdasarkan dari firman Engkau saja dan kehendak Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi buat semuanya. Ya, sangat bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama kembali ya masih di bulan Mei ya, tidak terasa sudah di penghujung bulan Mei ya, udah di akhir dan kita akan terus melanjutkan tentang tema berbuah ya. Di minggu lalu kita belajar dari Pendeta John bagaimana jika tidak berbuah, dan hari ini saya mau menyampaikan tentang mengapanya ya, mengapa kita tidak berbuah ya. Kalau kita tahu bahwa kalau kita tidak berbuah ya, atau jika tidak berbuah, hati Tuhan kecewa. Ya, ini poin di minggu lalu oleh Pendeta John. Hidup hilang arti, bahkan juga habis kesempatan jika kita tidak berbuah. Tetapi menarik juga bagaimana kalau kita di dalam kehidupan rohani kita atau dalam hidup kita sebagai murid Yesus, kita tahu bahwa jika tidak berbuah akan terjadi seperti ini. Tetapi terkadang kita juga masih terus lakukan hal yang sama. Ya, makanya kita juga mungkin pernah dengar, iya ya, saya tahu berbuah itu penting, saya tahu berbuah itu adalah satu hal yang bisa membuat saya bertumbuh, bahkan bisa menyenangkan hati Tuhan dan banyak hal ketika kita berbuah. Tetapi masih saja kita mungkin masih belum engeh atau bahkan juga melihat berbuah itu tidak se-urgent itu. Ya, sehingga kita merasa menjadi Kristen yang berbuah itu ya udah biasa aja. Ya, atau kalau kita pernah dengar Kristen yang 4S selalu sama setiap saat ya, jadi nggak ada perubahan ya, bukan setianya sama itu bagus ya, atau mungkin kita punya kecintaan sama Tuhan yang sama itu bagus, tapi maksudnya yang sama di sini adalah tidak ada buahnya ya, tidak ada hal yang kita bisa lihat ada perubahan di dalam kehidupan ya, selalu sama, yang malas selalu sama malas, yang marah selalu sama marah ya, sehingga gitu-gitu aja sebagai seorang Kristen. Apakah itu yang Tuhan mau? Apakah itu yang betul-betul kita pelajari di bulan ini tentang berbuah? Ya, pastinya kita mau terus berbuah di area-area yang seperti sudah disampaikan juga. Dari pertobatannya kita bisa lihat. Dari pekerjaan roh. Berbuah dari apa? Perbuatan baik. Dari perkataan. Buah pengajaran. Buah penginjilan. Ya, bahkan juga pertumbuhan buah roh. Ya, kita mau selalu berbuah. Kita mau selalu berbuah di mana ini bisa kita lakukan ya. Tetapi bagaimana kalau seandainya itu tidak terjadi ya, seandainya itu tidak menjadi satu keyakinan kita ya. Padahal kalau kita baca di Lukas 8 ayat 8 ada satu pengharapan Tuhan di mana dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ini lagi berbicara tentang perumpamaan penabur ya, bagaimana dikatakan dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bahkan di Matius 13 ayat 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, kebayang nggak kalau kita sebagai seorang Kristen kita berbuah, ya, dikatakan 30 kali lipat, 60, bahkan 100 kali lipat. Saya nggak bisa membayangkan jika buah-buah ini ya, ini
bertumbuh, bahkan berkali lipat 30, 60, bahkan 100 kali. Ya, atau setidaknya mungkin kita berpikir, bro, saya berbuahnya baru dikit. Ya, saya karakternya yang awalnya saya malas, saya mulai rajin. Tapi baru mungkin 30 kali, baru masih 30%, masih 60%. It's okay, tapi berbuah. Ya, tetapi ada yang kelihatan. Yang masalahnya adalah kalau kita sudah tidak berbuah lagi. Dari tahun ke tahun tidak ada berbuah sedikit pun atau bahkan selalu sama. Seperti itu aja. Ya, tidak ada 30 kalinya, tidak ada 60 kalinya, apalagi yang 100 kali. Kebayang nggak kalau kita berbuah dalam karakter misalnya? Ya, kita berbuah 30 kali, 60 kali. Itu aja udah luar biasa. Berbuah jiwa. Kita punya satu eagerness untuk kita membantu orang mengenalkan tentang firman Tuhan. Mungkin ya bro, saya mungkin baru ngomong sedikit. It's okay, itu udah ada buahnya, ada keberanian di sana, ada juga mau kita ketekunan di sana. Tetapi kalau sudah tidak sama sekali, ini yang menjadi problem. Makanya kenapa yang Tuhan harapkan ini bisa tidak terjadi. Dan itulah yang kita akan bahas hari ini. Tuhan udah kasih tahu tentang tanah ini bahwa bisa setiap orang berbuah. Setiap orang bisa berbuah dari 30, 60, sampai 100 kali lipat. Bisa. Tetapi pertanyaannya hari ini, sesuai tadi judul yang di awal, mengapa kita tidak berbuah? Mengapa sampai kita tidak berbuah pertobatan? Mengapa kita tidak berbuah dalam jiwa? Kenapa kita tidak berbuah dalam karakter kita? Banyak hal yang akhirnya kita menjadi Kristen yang biasa saja dan akhirnya tidak ada impact sama sekali, tidak ada pengaruh sama sekali. Ya, karena orang melihat, oh ini orang dari tahun sekian sampai tahun sekian sama aja. Saya kenal dia bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, karakter yang negatif masih tetap negatif. Yang ada yang dia punya hidupnya nggak benar, tetap nggak benar. Dan ini akhirnya tidak menginspirasi orang untuk bisa mengenal Tuhan. Bahkan untuk diri pribadi juga pastinya nggak gampang dan nggak enak kalau kita tidak berbuah. Betul ya? Kalau kita contoh saya punya kelemahan dalam hal berbohong misalnya. Terus menerus berbohong, itu nggak enak. Pasti ada juga masa di mana kita pengen jujur. Ya, atau kita orangnya gampang emosi. Ya, sulit memaafkan. Kita pengen pasti berbuah. Ya, tetapi pasti selalu ada alasan juga mengapa hari ini kita tidak berbuah sama sekali. Kita akan belajar dari perumpamaan tadi penabur ya, seorang penabur. Bagaimana kita melihat, ya bahkan kita juga bisa mempelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Kenapa sih kita tidak berbuah hari ini? Kenapa sih kita sepertinya sulit sekali untuk berbuah? Dan kita akhirnya ketika sudah tidak berbuah, bisa saja hati menjadi tawar. Kasih kita menjadi dingin. Bahkan di level kita sudah mulai ragu akan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ini yang bagi saya pribadi ini penting untuk kita tahu kenapa kita tidak berbuah. Untuk sama-sama kita cek hati kita. Untuk kita sama-sama cek diri kita. Kenapa kita tidak berbuah? Di Lukas 8 ayat 5 dan 12 dikatakan adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Di translation di Amplified Bible dikatakan, those beside the road are the people who have heard. Then the devil comes and takes the message of God away from their hearts. Ya, bahkan apa? Sampai they will not believe in me as the Messiah and be saved. Ya, ini adalah satu perumpamaan bagaimana ketika benih ditaburkan. Kita tahu benih itu adalah firman Tuhan dan tanah itu adalah hati kita. Ya, ditabur. Tetapi ditaburnya di pinggir jalan. Ya, kebayang nggak bahwa pinggir jalan adalah satu jenis tanah ya, atau satu jenis tanah yang ini bukan untuk bisa ditumbuhi ya oleh tumbuh-tumbuhan. Bentuknya keras, konturnya keras ya.
Untuk nanam juga nggak bisa ya, atau benih ada di situ pun ya mungkin cuma tumbuh akar sedikit tapi nggak akan jadi apa-apa. Ya, sangat keras, sulit benih untuk tumbuh di sana. Ibaratkan hati kita, ya ini adalah kondisi di mana hati kita keras. Ya, bagaimana hati kita tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. The message of God itu seperti pergi begitu saja, ya, dan tidak ada buah sama sekali. Poin yang pertama hari ini untuk kita cek bersama-sama hati kita. Mengapa ya kita tidak berbuah? Tapi pertama kali sekali lagi kita cek dulu. Diri kita sudah seperti apa? Ya, kenapa ya hari ini saya tidak berbuah? Kenapa saya dari tahun ke tahun selalu sama? Dari tahun ke tahun karakter tidak berubah. Dari tahun ke tahun kasih saya tidak berubah. Dari tahun menahun iman saya tidak bertumbuh. Ya, kenapa bisa? Kenapa bisa tidak ada buah yang dihasilkan di sana? Mungkin karena hati kita keras hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ya, benih ketika jatuh di pinggir jalan tadi, in the beside of the road, ya itu udah nggak ada apa-apa lagi, dia cuma jatuh, ya udah kalau nggak diinjak, ya dan itu ya pasti dimakan burung-burung. Ya, kebayang nggak? Itu adalah firman Tuhan yang selalu kita dengar mungkin di PDG, di PDA, di khotbah atau mungkin ya. Bersyukur kalau kita masih saat teduh misalnya, ya firman itu ada. Atau mungkin dari teman-teman kita atau dari brother sister kita memberikan firman, menyampaikan firman. Itu ada, tetapi hati kita keras. Itu ibarat ya udah cuma firman ada aja, tetapi tidak ada action berikutnya. Tidak ada yang kita lakukan karena hati kita keras. Ya, ini poin saya yang pertama tentang mengapa kita tidak berbuah. Mari kita cek hati kita. Apakah hati kita keras hari ini? Dan mengapa hati kita keras? Mengapa hati kita keras kepada firman? Mengapa hati kita nggak mau lagi mendengarkan firman Tuhan? Sama seperti perumpamaan ini, bagaimana benih itu hanya ditaruh begitu saja. Dan ada di tanah begitu saja. Ya, bahkan dibilang jalan, bukan lagi tanah. Kalau tanam ada unsur hara di sana dan kemungkinan masih bisa tumbuh. Ini udah jalan dikatakan. Jalan. Ya. Mau tumbuh apa lagi? Ya, mau ada apa lagi di sana? Kalau tidak hanya diinjak dan kemudian diambil atau dimakan oleh burung. Hari ini, brother sister, kenapa kita sulit bertobat? Kenapa kita tidak ada buah yang kita hasilkan? Kenapa kita tidak ada ketekunan di sana? Tidak ada pengendalian diri di sana. Tidak ada kasih di sana. Tidak ada bahkan tergerak untuk membantu orang lain. Membantu orang lain untuk mengenalkan firman Tuhan. Untuk mendengar firman Tuhan. Karena mungkin hari ini hati kita sedang keras, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ketika firman ada, kita biarkan begitu saja. Dan tidak ada hal yang kita lakukan. Sehingga apa? Ya sudah, benih itu pasti mati. Ya, mati karena diinjak dan mati karena dimakan oleh burung. Bapak Ibu, saudara-saudari, hati yang keras tidak akan membentuk kita apa-apa, bahkan tidak akan berbuah apa-apa. Dan itu pasti akan sangat menderita bagi hidup kita. Ya, bagaimana seorang firman Tuhan yang kita mendengarkan firman Tuhan, ya, seorang murid yang mendengarkan firman Tuhan, tapi kita keraskan hati kita dan firman Tuhan tidak lagi ada hidup di dalam hati kita. Ini pasti akan berdampak besar untuk kita tidak berbuah. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi yang saya mau tanya kepada kita, mengapa hati kita bisa keras hari ini? Atau mengapa kita mengeraskan hati jika ada firman disampaikan? Jika ada firman diungkapkan kepada kita, mungkin kita jadi tahu, oh saya salah, tapi karena hati keras tidak ada perubahan sama sekali. Ini beberapa hal yang kita bisa lihat mengapa hati bisa keras. Ya, di Lukas 16 ayat 29 sampai 31 dikatakan, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ini adalah kisah ketika ada percakapan di sana, ya, tentang Lazarus yang miskin dan juga ada orang kaya di sana.
ada deal-dealan di sana, seperti ada argumen di sana. Ya, simpel untuk orang kaya ini cuma bilang, yuk mendengar kesaksian, ya mendengar kata-kata dari para nabi, bahkan dari kesaksian Musa. Ini adalah berbicara tentang kebenaran yang dia mau sampaikan. Ayo dengar kebenaran. Mau gak? Dibilang, oh tidak, Bapak Abraham, tidak. Ya, dia mau minta hal yang lain. Dibilang Abraham, jangankan ya kamu, orang yang mati bangkit lagi, ya kalau orang udah nggak dengar firman Tuhan, orang udah nggak mau mendengarkan firman Tuhan, ya udah sia-sia. Ya, ibaratnya saya nih, misalnya mati, ya, wah nanti kalau kalau Daniel bangkit, Daniel ngomong sesuatu pasti didengar. Bilang boro-boro, ya kalau kita nggak mau dengar kebenaran, mau ada orang bangkit pun terus ngomong sesuatu, kita nggak akan bisa dengar. Kenapa? Hati kita keras. Karena hati kita keras, kita nggak akan bisa mendengarkan firman dari manapun. Ya, mau dari keluarga, mau dari bapak ibu, mau dari opung, mau dari nenek, dari buyut, segala macam, nggak akan kita dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena hati kita sudah kita keraskan. Even bahkan presiden sekalipun, mau orang ini jabatannya tinggi sekalipun, tidak akan bisa mengubahkan kita. Kalau hati kita keras, tidak akan ada buah sama sekali, tidak akan ada masuk firman kalau kita mengeraskan hati kita. Mengapa kita bisa mengeraskan hati kita? Di sini kuncinya adalah kita masih mau dengar gak firman Tuhan? Kita masih mau gak mendengar firman Tuhan? Atau kita sudah menutup pintu hati kita dengan firman Tuhan? Buat apa saya firman Tuhan gak mengubah apa-apa? Saya dengar firman Tuhan juga sama-sama aja. Inilah yang membuat kita akhirnya tidak lagi punya kelembutan hati menerima firman. Semua firman mental begitu saja. Dan pastinya tidak ada buah sama sekali. Diminta bertobat, nanti aja. Ayo bro mengampuni, kita justru malah mengelak. Kita justru malah tidak mau itu. Saya sudah mengampuni kok, dia aja yang nggak mengampuni juga. Wah, kita akhirnya saling bantah-bantahan dan akhirnya kita bisa saling hitung-hitungan. Kenapa? Karena hati kita keras, ya, hati kita tidak kita lembutkan kepada firman Tuhan sehingga tidak ada buah apa-apa. Bahkan yang juga mengerikan seperti orang Farisi, dikatakan di Lukas 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Kenapa hati kita keras hari ini? Mungkin karena kita merasa diri kita paling benar. Ayo bro, berubah di area ini. Enggak, saya udah oke. Dan akhirnya kita tidak berbuah apa-apa. Yang seharusnya ada kesempatan untuk kita mungkin berbuah karakter. Ada karakter yang dibentuk. Tapi karena kita nggak mau mendengar, kita merasa diri kita benar, tidak ada buah yang dihasilkan sama sekali. Ya, seperti tadi sharing dari saudari kita Flo, ya, itu sangat menginspirasi. Dan bagi saya pribadi, kalau seandainya Flo dia keraskan hatinya, ya, itu nggak gampang kondisi dia. Dia harus dari panti asuhan, ya, dia harus dalam reject yang begitu banyak, kegagalan begitu banyak dalam hidupnya. Dia bisa aja kerasin hati, Tuhan nggak ada, Tuhan mau lakukan apapun saya juga tetap gagal. Tapi dia coba membuka hati dia nggak mengeraskan hatinya. Ya, step by step dia lakukan. Mungkin nggak 100%, mungkin nggak begitu besar, tapi perlahan-lahan dia mulai tadi dibilang, dia katakan, iya ya saya udah mulai ada karakter yang saya berubah. Bahkan kalau tadi kita mendengar ada pertobatan pelan-pelan yang dia lakukan, ya, untuk bisa menyembuhkan luka di dalam hatinya dia. Kegagalan yang selama ini dia lakukan. Tetapi kalau dia keraskan hati, apa yang terjadi? Gak akan ada yang namanya berbuah. Dari karakter mungkin gak akan berbuah. Pertobatan apalagi gak akan dia mau berbuah. Ya, Tuhan jahat kok, Tuhan buat saya gagal. Kalau dia keraskan hati, maka tidak akan ada yang terjadi di dalam hidup tadi saudari kita Flo. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita masih mau melihat banyak hal buah yang terjadi? Pastinya kita mau. Saya mau bertumbuh bro, untuk saya bisa mengasihi anak saya, mengasihi mungkin istri dan suami saya. Bisa kalau kita tidak keraskan hati. Kalau kita mau lembutkan hati kita dan kita mau mendengar firman Tuhan dan tidak merasa diri kita benar. Mari kita sama-sama buka hati kita. Jangan keraskan hati. Kalau hati yang keras seperti di contoh perumpamaan yang pertama ini tidak akan berbuah apa-apa. Hati yang keras tidak membuahkan hasil. Yang kedua, di Lukas 8 ayat 6 dan 13. Dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering.
karena tidak mendapat air. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, dibilang di Amplified Bible dikatakan no firmly grounded truth. Ya, tidak ada akarnya, tidak berakar kuat. Firman yang ditaburkan itu tidak berakar kuat sehingga membuat hati kita dangkal hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang membuat kita tidak berbuah hari ini adalah ketika hati kita dangkal. Dan pertanyaan berikutnya juga sama, mengapa hati kita bisa dangkal hari ini? Mengapa no firmly grounded truth? Nggak ada akar yang muncul di sana sehingga firman itu bisa kita gunakan di masa-masa pencobaan. Justru di sini ketika ada masa pencobaan malah murtad. Ketika ada masa pencobaan akhirnya mereka lari meninggalkan Tuhan. Dibilang abandon their faith kepada Tuhan. Bahkan jatuh kepada pencobaan itu sendiri. Ya, kenapa bisa hati kita dangkal hari ini? Mengapa hati kita bisa akhirnya dibilang sini awalnya excited ya, mendengar firman itu gembira ya. Berapa banyak kita mendengar firman Tuhan, wow ya, atau kita awesome ya, wah preach it bro gitu ya, keren. Tapi ketika ada masalah datang, firman itu lalu begitu saja ya. Yang awalnya sampai terharu, nangis, sampai gembira, apapun itulah ya, kondisi hati ketika mendengarkan firman. Tetapi itu hanya perasaan saja, tidak lagi menjadi satu keyakinan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa hati kita dangkal hari ini? Mengapa ketika ada masalah datang, ujian datang, kita kehilangan excited tadi? Kan udah excited nih dengan firman, seharusnya berikutnya seru, ya, seharusnya berikutnya makin yakin. Tetapi ini nggak makin yakin. Ya, ini bukannya makin berakar, malah nggak makin berakar. Karena di atas batu, nggak ada yang kita bisa tumbuh di sana. Tidak ada tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di sana. Karena akarnya nggak sampai ke tanah, akarnya nggak sampai betul-betul mengikat di sana. Akhirnya cuma menggantung atau mungkin cuma nempel dikit-dikit. Akhirnya kena panas matahari, ya, atau mungkin kehilangan atau kekurangan air, hilang begitu saja. Ya, apa yang menghalangi atau bahkan membuat kita kehilangan excitement kita kepada firman? Mengapa firman yang begitu luar biasa kita melihat, wah keren, wah luar biasa, wah saya tertusuk, wah saya terharu, kok bisa hilang begitu saja? Bisa begitu gampang diambil oleh pencobaan. Mungkin karena mindset kita hari ini, ya, di dalam hidup kita, berapa banyak kita punya mindset ikut Tuhan itu gampang. Ikut Tuhan itu nyaman, ikut Tuhan itu damai saja, sejahtera, tanpa ada masalah. Ya, sehingga ketika firman datang, apalagi kata-kata yang bagus ya, kalau ada pengkhotbah kasih quote atau apa, wah ini keren nih, ya. Tetapi nggak pernah jadi satu keyakinan, karena kita merasa bahwa firman itu hanyalah kata-kata indah, firman itu hanyalah kata-kata bagus, firman itu hanyalah kata-kata yang bisa kita tulis nanti di status, di Instagram, di apa, lalu nanti orang komen, wah kamu rohani sekali ya. Padahal bukan itu ujiannya. Ujiannya adalah ketika nanti ada pencobaan datang, kita pakai gak ayat yang kita quote tadi, yang kita ambil, yang kita comot itu dari pengkhotbah, dari Instagram, dari mana-mana kita coba cek, atau kita justru malah terjebak di sana. Yang penting bagus bro, yang penting orang bisa like bisa sampai ratusan, ribuan gitu ya. Saya emang gak peduli isinya apa. Nah ini yang terkadang kita menyepelekan firman Tuhan. Bahkan tidak ada lagi yang namanya kekaguman lagi untuk kita ikuti Tuhan. Kita hanya ikuti kata-kata bagusnya, tapi kita tidak ikuti Tuhannya. Ini yang membuat hati kita dangkal dan akhirnya tidak berbuah. Karena sampai di level buah pasti ada prosesnya, ada pengujian tadi dibilang. Dan pengujiannya, di masa pengujiannya dia gagal. Ya, Bapak Ibu, hati kita bisa dangkal. Saya mau ambil contoh tentang murid-murid ketika dia diajak naik ke perahu, lalu perahu itu kena badai. Ya, dibilang lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ini Yesus katakan kepada murid-muridnya. Jadi ketika ada badai, ya, di Lukas itu jelas dibilang, ayo naik ke perahu. Tiba-tiba Yesus istirahat, terus kemudian badai itu datang. Mereka takut, mereka kemudian panggil, aduh kita mau mati nih, kita udah binasa. Yesus bilang, ya, di mana kepercayaan kita? Maka takutlah mereka dan heran.
Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kenapa ini menggambarkan hati yang dangkal? Berapa banyak kita hanya mau melihat mujizat Tuhannya, tetapi Tuhan sendiri tidak kita betul-betul berakar, kita mau bangun hubungan dengan Tuhan itu. Maka dibilang, di mana kepercayaanmu? Dia udah ikuti, kalau kita baca di Lukas sebelumnya, ya, atau perjalanannya, dia sudah, murid-muridnya sudah melihat, ya, dari mulai nangkep ikan, ikut ikannya banyak, ya, orang disembuhkan, ya, orang lumpuh bisa jalan, ya, atau orang buta juga bisa melihat. Dia bisa melihat banyak hal yang Tuhan udah lakukan, tetapi ketika ada masa ini datang, dia mulai ragu. Maka dia bilang, di mana kepercayaanmu? Ya, di mana kepercayaan kita? Di mana kepercayaan kita kepada Tuhan? Yang tadi kita quote, yang kita tulis, wah, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu selalu memberikan keharapan. Amin. Tapi betulkah itu menjadi keyakinan kita, atau kita hanya cuma di permukaan aja? Makanya dibilang, di mana kepercayaanmu? Kata-kata tadi yang Tuhan penuh harapan, ketika ada masalah, betul gak Tuhan harapan? Ketika ada masalah, betul gak Tuhan baik? Atau Tuhan baik ketika ya memang dapat berkat, ya memang dapat uang, ya memang dapat promosi gaji, mungkin dapat juga nilai yang bagus bagi mahasiswa dan pelajar, atau ketika anak-anaknya berbakti bagi orang tua. Tapi ketika ada cobaan datang, ketika mungkin masalah datang, kita masih gak berkata Tuhan itu baik? Atau kita akhirnya meragukan, dan HP Yesus berkata, di mana kepercayaan kita? Ya, maka dibilang, maka takutlah mereka dan heran. Berapa banyak kita murid Yesus tidak fokus kepada firman Tuhan, menghidupi firman-Nya. Ya, mau dekat sama Tuhannya, tapi kita lebih fokus kepada berkat-Nya, fokus kepada hal yang Tuhan kasih. Wah, Tuhan kasih, haleluya. Tapi ketika nggak dikasih, kita masih nggak juga percaya akan hal itu. Kita masih percaya sama Tuhan nggak ketika mungkin dalam kondisi yang nggak gampang. Ya, ini saya bilang tadi, ketika murid-murid Yesus hanya fokus kepada hal-hal yang bukan kepada firman Tuhan. Fokusnya bukan kepada lagi Tuhannya, motivasinya udah salah. Motivasinya hanya buat diberkati. Saya mau dekat Tuhan kalau diberkati. Saya mau dekat Tuhan kalau Tuhan kasih sesuatu. Saya mau dekat Tuhan ketika Tuhan membantu saya di tengah badai. Tapi ketika ada badai datang, kita nggak mau hadapi. Ya, ikut bersama dengan Tuhan, kita nggak mau hadapi badainya. Kita nggak mau bersama Tuhannya dan benar-benar tahu Tuhan itu betul-betul bersama dengan kita. Kita maunya, Tuhan ada masalah nih, lewat aja ya, lewat begitu aja. Lama-lama hati kita menjadi dangkal. Hati kita nggak bisa lihat lagi Tuhan itu betul-betul bekerja di dalam hidup kita. Dan kita hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat mujizat, yang bersifat hebat ya Tuhan. Tapi kita nggak mau lagi punya hati dekat kepada Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, mengapa hati kita bisa dangkal hari ini? Karena mungkin kita punya mindset mengikut Tuhan itu adalah sesuatu yang nyaman aja. Saya mau ikut Tuhan karena ada haleluya, ada damai sejahtera di sana. Tetapi kita betul-betul nggak tahu di dalam situ ada apa. Ya, ketika ada masalah kita masih bergantung sama Tuhan atau enggak. Itulah kondisi hati yang kedua, hati yang dangkal. Sehingga berbuah bisa apa enggak? Nggak bisa, karena hatinya dangkal. Karena buah tidak muncul di sana. Karena ketika ada masalah datang, itu hilang. Inilah kondisi ketika kita melihat bahwa Kristen hanya mau menjadi Kristen yang nyaman, Kristen yang sesuai dengan hati kita. Atau bahkan kita suka pakai ayat-ayat yang bagus hanya untuk melegakan hati kita atau menyenangkan hati kita. Tapi tidak lagi menjadi keyakinan yang kita hidupi, bahkan kita pakai ketika masalah itu datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa kita di hati yang dangkal hari ini? Atau mungkin kita di hati yang pertama, tadi hati yang keras. Atau mungkin di hati yang ketiga, ya, di Lukas 8 ayat 7 dan 14. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama, menghimpitnya sampai mati. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Di translation berikutnya lagi dikatakan the seeds, ya, which fell among the thorns. These are the ones who have heard, but as they go on their way, they are suffocated with the anxieties
riches and pleasures of this life, and they bring no fruit to maturity. Ya, dibilang ada suffocated. Ya, ibarat kayak kita ada, atau kalau ada terjemahan lain bilang choke, ya ada kayak terhimpit, kayak tercekik, kayak mau mati di sana. Ya, bagaimana tidak berbuah? Karena ketika firman itu tumbuh dan di semak duri, itu seperti tercekik benih yang mau numbuh di tengah-tengah semak itu. Ya, tidak ada pencahayaan juga, cahaya semua sinar atau bahkan unsur-unsur yang akan dipakai untuk bertumbuh dihabisin semua oleh semak duri. Ya, sehingga apa? Tidak ada hal yang berbuah dan bahkan buahnya nggak matang. Ya, buahnya tidak matang. Kenapa? Karena tercekik semua di sana. Ini yang menarik untuk kita sama-sama lihat bagaimana hati yang kedua adalah hati yang ketiga adalah hati yang duniawi. Ya, hati yang keras, hati yang dangkal dan yang membuat kita tidak bertumbuh dan tidak berbuah hari ini, ya adalah hati yang duniawi. Hati kita betul-betul pengen sesuatu atau hal-hal yang duniawi yang itu lebih enak, itu lebih kita suka daripada firman Tuhan. Ya, mungkin firmannya seru, mungkin firmannya juga menarik ya, seperti dibilang di sini. Dia dengar firman itu. Bahkan dibilang sampai level ada pertumbuhannya di sana. Tetapi karena tanpa dia sadari ada juga yang tumbuh di sampingnya atau di sekitar dia, yaitu adalah kekayaan, kekhawatiran, bahkan kenikmatan hidup. Dia nggak sadar bahwa itu juga terus tumbuh. Ya, kita sebagai seorang murid Yesus kita juga tumbuh, sebagai pelajar misalnya. Ya, oke, sama firman Tuhannya saya suka, sama firman Tuhan saya juga bertumbuh. Tetapi ada juga pembuktian diri di sana, ada mau sombongnya di sana, ada pengen intelektual belief yang mau lebih kenceng di sana. Akhirnya apa? Terhimpit oleh yang namanya dianggap semak duri ini. Firmannya hilang. Ya, ketika ada firman datang, kayaknya enggak bro, kayaknya akhirnya ada banyak perdebatan, akhirnya banyak argumen di sana dan akhirnya tidak mengikuti firman karena ada yang lebih menurut duniawi di hatinya. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa hal yang membuat kita menjadi duniawi hati kita dan mengapa hati kita duniawi hari ini sehingga mencekik ya, suffocated sampai mati di situ, sampai tercekik di sana satu hal yang baik, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan seperti tidak punya pergerakan, seperti mati di sana. Ya, atau mungkin dengan kekhawatiran, dengan kekayaan atau kenikmatan hidup hari ini. Hati yang duniawi. Kita bisa belajar dari anak seorang muda, ya, orang kaya yang muda maksudnya. Ya, di Lukas 18 ayat 22 dikatakan, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di New Living Translation dikatakan tentang possession. Ya, kenapa orang muda ini nggak mau melepaskan padahal dia mau ikut Yesus? Ya, padahal dia mau ikut Yesus yang begitu terkenal saat itu, yang bahkan juga dia pengen coba ikuti sebagai muridnya saat itu, tapi dibilang ada possession di sana. Ada sesuatu yang possess, ada sesuatu yang merasa ini milik saya. Ini sesuatu yang saya mau betul-betul ada sama saya. Saya nggak mau lepaskan, saya nggak mau tinggalkan. Ya, saya bahkan nggak mau kasih kepada yang lain. Possession. Bahkan fokus dia bukan treasure lagi in heaven, tapi treasure bagi diri sendiri. Karena ada possess tadi, ada possession di sana. Ada keinginan, sesuatu yang berlebihan di sana. Yaitu adalah hartanya dia. Bapak Ibu, saudara-saudari, mengapa hati kita bisa duniawi hari ini? Mungkin ada yang kita merasa ini milik saya, yang kita betul-betul poses itu sampai nggak mau. Ini namanya posesif ya, kalau kita tahu dalam hubungan mungkin percintaan posesif, ya jangankan cewek atau cowoknya disuruh kenalan sama cewek lain, mungkin udah dijaga, dikurung gitu ya, dikunci gitu ya, karena saking posesifnya, ya dikerangkeng gitu, semuanya dipakai segala cara supaya orang itu nggak keluar, ya. Inilah zona nyaman yang kita kadang sering lupa. Bahwa ada zona nyaman yang kita juga harus tinggalkan ketika kita mengikut Yesus. Kenapa kita nggak berbuah? Ayo bro, kita berbuah mengampuni misalnya. Karena mungkin ada di dalam hati kita yang posesif, yaitu apa? Wah, dia harus mengampuni dulu. Di dalam prinsip saya dia harus mengampuni dulu. Akhirnya tidak ada firman yang hidup di sana. Karena ada yang kita lebih ingini.
Ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang kita lebih menjaga itu. Akhirnya firman Tuhan tidak kita jaga. Kebenaran firman Tuhan tidak kita utamakan. Yang kita utamakan adalah sesuatu yang menurut kita berharga. Mungkin pride kita, ya, kesombongan kita mungkin lebih berharga, ya, atau mungkin kenikmatan hidup lebih berharga, ya, bahkan kekayaan kita mungkin bisa jadi sesuatu yang berharga. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita cek hati kita, jangan salah motivasi di dalam kita melihat firman. Amin, Tuhan memberkati kita. Tetapi jangan sampai itu menjadi kita betul-betul menjaga sampai kayak posesif di sana, dan akhirnya kita lebih fokus ke harta duniawi daripada harta di surga. Ini membuat kita tidak berbuah, bahkan tidak ada buah jiwa di sana, tidak ada mau bantu orang. Kenapa? Karena kalau saya bantu orang nanti saya rugi. Ya saya harus mungkin traktir ini, saya harus jaga ini, saya harus tahu hidupnya dia. Saya nggak maulah bantu orang. Kenapa? Karena mungkin ada possession dalam hidup kita, kenyamanan. Kita nggak mau bantu orang karena kalau kita bantu orang, ribet. Nanti harus tahu kisah hidupnya, nanti harus tahu permasalahannya. Nah itu bagian hidup kita. Ya, kenapa kita bisa tergoda atau bahkan akhirnya nggak bantu orang karena ada sesuatu yang nyaman dalam hidup kita, dan itu kita proses, kita nggak mau lepaskan itu. Bahkan kita fokus kepada harta duniawi. Kenapa bro, saya sebagai single, saya hanya mau kerja terus. Karena mungkin ada yang di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Mungkin harta kita adalah uang itu. Sehingga kita fokus kepada mencari, tetapi tanpa disadari hati kita makin duniawi. Hati kita enggak lagi ikut Tuhan. Firman Tuhan mulai terhimpit. Ya, sehingga nanti ada pilihan, misalnya firman sama uang, ya akan pilih uang. Karena udah jelas, karena hatinya terus uang, terus kerja, terus uang. Lama-lama mencekik firman itu. Dan itu tidak lagi berbuah sama sekali. Bahkan bilang buahnya udah gak matang. Ya. Mana mau kita makan buah yang tidak matang. Kita suka buah yang matang. Ya. Pasti sepet, ya, pasti gak enak gitu ya. Dalam hidup kita seperti itu. Kalau masih ada yang kita simpan, masih ada yang kenyamanan yang kita nggak mau tinggal, entah itu kekhawatiran mungkin, atau mungkin itu harta mungkin, atau mungkin kenyamanan hidup, itu yang membuat kita tidak melihat kacamata surgawi, itu adalah treasure in heaven. Ya, kita masih nggak punya hati untuk mencintai atau bahkan merindukan harta di sorga. Saya lakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita punya harta di sorga. Masih gak kita punya pandangan seperti itu? Atau semuanya tentang memuaskan diri kita dengan hal-hal dunia. Kalau saya gak kaya, saya gak bisa lakukan ini bro. Kalau saya nggak punya uang, saya gak bisa lakukan ini. Akhirnya itu menggerus hati kita. Ya, bukan berarti kita ikut Tuhan jadi miskin, bukan. Tetapi bagaimana kita punya pengendalian diri. Ada buah yang muncul di sana. Karena kita tahu bahwa yang kita punya hari ini adalah milik Tuhan. Yang kita punya hari ini adalah bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Yang kita perlu selalu bergantung kepada Tuhan. Jangan posesif di sana. Dan akhirnya kita terjebak sendiri di sana. Yang ketiga adalah hati yang duniawi. Pertanyaannya, apakah kita masih punya hati itu hari ini? Kalau kita masih punya hati itu, mari kita sama-sama berubah. Ya, atau bukan hati kita keras hari ini, atau hati kita dangkal hari ini. Dan mengapa itu terjadi? Adalah itu membuat kita akhirnya tidak berbuah. Dan saya mau kita betul-betul mempraktekkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dikatakan di Lukas 8 ayat 8b, setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini adalah kata-kata yang berulang-ulang terus-menerus ada di dalam Alkitab. Ya, dibilang, ayo kalau yang punya telinga, if you have ear, you must to hear. Ya, ayo dengar. Kenapa? Di sini kalau kita tahu kata-kata dengar itu berbicara tentang shema. Mendengar, mengerti, dan melakukan. Kenapa kita tidak berbuah? Karena firman yang kita dapat, firman yang kita dengar hari ini tidak sampai di level pengertian kita kepada Tuhan. Keyakinan kita sama Tuhan. Dan akhirnya kita nggak melakukan. Sehingga muncullah tadi hati yang keras. Kita udah nggak mau dengar. Hati yang dangkal, kita udah nggak mau mengerti. Dan hati yang duniawi, kita nggak mau melakukan lagi firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita punya hati yang selalu punya hati yang berbuah, ya, di perumpamaan yang keempat, di tanah yang baik, ya, dan mari kita bertumbuh bersama-sama bahkan berbuah. Mari kita punya telinga untuk mendengar, mengerti, dan juga melakukan. Amin. Itu saja dari saya pada pagi hari ini.
Mengapa saya tidak berbuah? Mari kita cek. Mungkin hati kita keras, mungkin hati kita dangkal, atau hati kita sedang duniawi hari ini. Mari kita bertobat dan sama-sama punya hidup murid yang berbuah. Amin. Itu saja, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa hati kami Tuhan perlu kami jaga. Hati kami perlu kami lihat Tuhan setiap hari. Jangan sampai hati kami bisa keras Tuhan, hati kami bisa dangkal, bahkan hati kami juga bisa duniawi Tuhan, sehingga tidak ada buah yang dihasilkan. Padahal pengharapan Kau adalah kami terus berbuah di tanah yang baik. Hati kami terus dijaga menjadi tanah yang baik, sehingga ada buah 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat. Bantu kami Tuhan untuk selalu berbuah, sehingga orang bisa melihat contohan iman, pengharapan, dan kasih di dalam hidup kami. Ampuni Tuhan ketika kami mungkin keras Tuhan hati kami gak mau dengar firman Tuhan, atau mungkin hati kami dangkal, kami gak mengerti Engkau, atau bahkan hati kami duniawi. Kami tahu, kami dengar, kami mengerti, tapi gak mau dilakukan karena ada hal yang menghimpit, ada hal yang menghalangi kami untuk bisa dekat dengan Engkau. Bantu kami Tuhan untuk selalu melihat kepada firman-Mu, dan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mempraktekkan itu dalam keseharian kami dan menjaga hati kami senantiasa. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Depok dan di Bogor, untuk kita bisa selalu punya hati yang benar, punya hati yang baik, punya hati yang seperti tanah yang subur itu Tuhan, sehingga ada buah yang kelihatan dan orang di sekitar kami boleh terinspirasi oleh karena hati kami, hidup kami yang mencerminkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.